Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Begitu Xiaoyan melangkah masuk ke Deteh, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget melihat pemandangan di depan mereka. Ruang teh yang dipenuhi dengan aroma harum yang lembut itu tampak elegan. Keempat dindingnya terbuat dari kayu berkualitas tinggi. Sekilas, tidak ada celah sedikit pun di antara dinding-dindingnya. Ruang minum teh itu dibangun dari pohon besar yang utuh. Jika dilihat dari sudut pandang ini, ukuran pohon kuno yang membangun ruang minum teh ini sungguh tak terbayangkan. Keempat dinding ruang teh itu berlubang, membentuk berbagai jenis bunga dan tanaman teh. Bahkan ada banyak ukiran binatang ajaib yang tidak dikenal yang tampak hidup dan nyata. Sinar matahari bersinar dari lubang itu dan menyinari lantai yang harum. Pola yang terbentuk juga berubah seiring berjalannya waktu. Aroma teh yang samar melayang di udara seperti asap dan kabut. Setelah menghirup nafas, seseorang akan merasa seluruh tubuhnya jauh lebih bersemangat. Sambil melihat sekeliling, mereka berdua bahkan melihat cukup banyak bahan obat bermutu tinggi yang sulit ditemukan di dunia luar. Setelah mereka berdua duduk, Li Chengsu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Seketika sebuah teko muncul di ruang kosong. Badan teko bergoyang dan bahkan terdengar suara teh bergoyang dari dalam. Sambil tersenyum, Li Chengsu mengeluarkan 3 cangkir teh dan meletakkannya di depan Xiaoyan dan Luo Jin. Setelah itu ia mengangkat kepalanya sambil berkata, "Menurut apa yang dikatakan Tuan Xiaoyan sebelumnya, kamu datang dari perbatasan barat daya. Kali ini kamu tampaknya datang ke lembah api terbakar milikku untuk meminta ramuan. Namun Tuan Xiaoyan, lembah api terbakarku bukanlah aliansi alkemis. Jika kamu ingin meminta obat, kamu harus mencarinya. Tetapi jika kamu benar-benar membutuhkan bahan obat, jangan ragu untuk bertanya. Selama orang tua ini dapat membantu, aku pasti akan melakukannya yang terbaik," ucap Li Chengsu. "Kalau memang begitu, junior ini akan berterima kasih kepada senior terlebih dahulu," ucap Xiaoyan. "Ya, bicaralah. Bahan obat apa yang kau butuhkan? Selama lembah api terbakarku memilikinya, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu," ucap Li Chengsu. "Senior, aku khawatir di seluruh wilayah selatan, hanya lembahmu yang memiliki bahan obat yang aku butuhkan." Mendengar perkataan Xiaoyan, Li Chengsu mengangkat alisnya dan sedikit keterkejutan muncul di wajah tuanya. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa jenis tanaman obat itu?" Tanya Li Chengsu. "Apa yang dibutuhkan junior ini adalah susu tubuh transformasi inti yang unik di lembahmu." Begitu kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, Li Chengsu yang awalnya memiliki ekspresi penasaran benar-benar berdiri dalam sekejap. Aura dan tekanannya menakutkan langsung menyegel seluruh ruang teh. Tekanan yang menakutkan itu menghancurkan cangkir teh yang terisi teh di depan mereka bertiga. Teh yang harum berubah menjadi 3 pedang air yang melesat keluar. Mereka bahkan hampir menusuk Xiaoyan dan Luo Jin di depan mereka. Mata Li Chengsu yang dingin menatap Xiaoyan di depannya. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan berkata dengan suara yang sangat rendah, "Siapa yang menceritakan semua ini kepadamu? Dan siapa yang memanggilmu ke sini?" Suara acuh tak acuh itu tidak lagi mengandung sedikit pun kehangatan seperti sebelumnya. Sebaliknya, niat membunuh yang dingin perlahan terkumpul. Xiaoyan tidak menyangka kalau perkataannya sungguh-sungguh akan menyinggung langsung tabu terbesar di lembah api terbakar. "Senior, junior ini tidak punya niat buruk untuk datang ke lembah api terbakar. Aku hanya berharap bisa..." Tanpa menunggu kata-kata dari mulut Xiaoyan terdengar, Li Chengsu membalikkan telapak tangannya. "Jika kau tidak bicara, orang tua ini akan membunuhmu sekarang juga," ucap Li Chengsu. Tubuh Xiaoyan segera melayang ke udara tanpa kendali. 3 jarinya membentuk segel di udara dan kekuatan tak terlihat segera mencengkram tenggorokan Xiaoyan. Melihat ini, Luo Jin di samping baru saja akan berdiri ketika Li Chengsu melambaikan lengan bajunya. Kekuatan lainnya segera menghantam dadanya. Dengan suara bang, tubuhnya terbang keluar tanpa kendali dan bertabrakan dengan keras dengan dinding di belakangnya. Jika bukan karena perlindungan yang disengaja dari Li Chengsu, kemungkinan besar ruang teh ini akan hancur. "Anak ini tidak punya niat jahat untuk datang ke sini. Kuharap kamu segera berhenti." Pada saat inilah gelombang energi lain melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Kekuatan jiwa yang luar biasa langsung memenuhi seluruh ruang teh dan sosok ilusi muncul di hadapan Li Chengsu.
Itu adalah Xiao Xuan. Xiao Xuan muncul dan berdiri di antara Xiaoyan dan Li Chengsu. Tubuhnya bergetar dan kekuatan jiwa yang melonjak dengan cepat menyelimuti Xiaoyan. Dengan paksa membubarkan kekuatan tak kasat mata yang mengendalikannya. Setelah itu ia meraih pergelangan tangan Xiaoyan dan mereka berdua dengan cepat mundur. Aku tidak menyangka kau memiliki tubuh jiwa di dalam tubuhmu. Kau ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Kemunculan Xiao Xuan yang tiba-tiba juga sempat mengejutkan Li Chengsu. Saat ia tersadar, Xiao Xuan sudah membawa Xiaoyan mundur. Namun ruang minum teh itu sudah disegel oleh aura Li Chengsu. Mungkin Xiao Xuan bisa pergi sendiri, tetapi mustahil baginya untuk membawa Xiaoyan bersamanya. Seorang raja asal berani lepas dari tanganku. Tetaplah di sini. Dengan suara gemuruh rendah, sosok Li Chengsu melesat dan muncul di depan Xiao Xuan. Dia menghantamkan telapak tangannya ke arah Xiao Xuan. Tanpa pilihan lain, Xiao Xuan hanya bisa menarik semua kekuatan spiritual yang telah dilepaskannya. Pada saat yang sama, tangannya yang mencengkeram pergelangan tangan Xiaoyan dilepaskan. Segel di antara tangannya dengan cepat berubah. Origin Qi yang melonjak dengan cepat berkumpul di ruang di depannya. Hampir bersamaan dengan telapak tangan Li Chengsu jatuh, sebuah pedang panjang dengan bilah ke atas juga mengembun. Teknik pedang Kingmu, jalan pedang surga. Xiao Xuan mengeluarkan suara gemuruh begitu pedang panjang itu terbentuk. Pada saat yang sama, cahaya keemasan di permukaan tubuhnya bersinar terang. Dan pedang panjang itu juga memancarkan cahaya terang. Angin kencang menghantam wajah Xiao Xuan. Cahaya keemasan yang bersinar dari tubuhnya dengan cepat meredup. Pada saat yang sama, kekuatan yang terkandung di telapak tangan Li Chengsu juga menurun dengan cepat. Setelah lebih dari 10 detik, Xiao Xuan dan Li Chengsu mundur tak terkendali. Meskipun Xiao Xuan dalam keadaan menyedihkan, wajah tua Li Chengsu tidak terlihat lebih baik. Dia mundur beberapa langkah, dan Qi serta darah dalam tubuhnya melonjak. Telapak tangannya yang bertabrakan dengan Xiao Xuan mati rasa saat ini. Dalam pertukaran ini, keduanya sebenarnya berimbang. Kekuatan jiwa tingkat 7. Li Chengsu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika dia menstabilkan tubuhnya. Ketika dia melihat formasi cahaya keemasan yang secara bertahap menyebar di permukaan tubuh Xiao Xuan, dia segera mengerti dalam hatinya bahwa orang di depannya bukan hanya seorang yang memiliki jiwa tingkat 7, tetapi juga seorang ahli formasi peringkat 7. Bahkan jika pihak lain adalah tubuh roh, dia tetaplah seorang ahli formasi peringkat 7. Energi yang terkandung dalam ahli seperti itu tidak lebih lemah darinya. Oleh karena itu, Li Chengsu tidak berani ceroboh dalam menghadapi Xiao Xuan. Memangnya kenapa kalau kamu seorang ahli formasi tingkat 7? Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja hari ini. Setelah ragu sejenak, Li Chengsu melangkah maju, dan origin Qi yang besar segera menyembur keluar dari tubuhnya. Energi agung itu membentuk gelombang Qi yang menyebar dengan cepat dari kakinya. Sekali lagi menyelimuti seluruh ruang teh dan membentuk dinding energi yang hampir kokoh di dalam ruang teh. Dengan dinding energi ini, bahkan seorang ahli formasi tingkat 7 seperti Xiao Xuan tidak akan mampu menghancurkannya dengan mudah. Apalagi Li Chengsu yang merupakan seorang ahli kaisar asal. Xiaoyan telah pingsan karena dampak serangan energi dan kemungkinan besar tidak akan bangun untuk beberapa waktu. Li Chengsu tidak akan mempercayai kata-kata Xiao Xuan. Kemungkinan besar dia hanya bisa mencoba untuk memaksa keluar. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, tetapi masalah ini memang salah paham. Kuharap kamu dapat mempercayai apa yang kami katakan, ucap Xiao Xuan. Percaya? Hampir tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu tentang susu tubuh transformasi inti lembah api terbakar milikku. Karena kamu bisa mendapatkan informasi tentang susu tubuh transformasi inti, selain mereka, pada dasarnya tidak ada orang lain. Karena itu kamu harus menarik kembali kebohonganmu, ucap Li Chengsu. Dengan satu lompatan, dia akan melancarkan serangan lagi ke arah Xiao Xuan. Dia yakin bahwa selama dia tidak memberi pihak lain waktu untuk mengumpulkan formasi atau menggunakan platformasi, para tetua lembah api terbakar lainnya akan dapat menemukan keributan di sini dan bergegas dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu tentu saja tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi ahli formasi peringkat 7 di depannya ini. Namun saat ini, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, sosok Li Chengsu berhenti sejenak dan menangkap pita cahaya yang mengalir di tangannya. Saat dia menoleh, dia melihat Luo Jin sedang menatapnya tanpa jejak rasa takut di matanya. Melihat ini, Li Chengsu tidak dapat menahan rasa curiga di dalam hatinya. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat benda di tangannya. Ketika cahaya pada benda itu berangsur-angsur menghilang, sebuah kipas giok berwarna putih bersih dan hangat muncul di tangannya. Kipas giok ini tampak biasa saja. Namun saat Li Chengsu melihat kipas ini untuk pertama kalinya, ekspresi di mata tuanya tiba-tiba menjadi fokus. Bahkan pupil matanya langsung menyusut hingga seukuran ujung jarum. Seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar. Ini adalah kipas giok kocok. Li Chengsu akhirnya mengucapkan nama kipas ini kata demi kata. Pada saat yang sama, sosok yang sangat misterius dan menakutkan muncul di benaknya. Benar, itu adalah kipas giok. Pada saat ini, Luo Jin akhirnya berbicara dengan santai. Setelah itu dia tersenyum dan melangkah maju.
Di bawah tatapan Li Chengsu yang tercengang, dia mengambil kembali kipas giok di tangan Li Chengsu. Setelah itu dia melambaikannya dengan lembut dan kipas giok itu langsung mengeluarkan suara sua saat mengembang. Mengikuti lambaian lembut Luo Jin dan menambahkan senyum percaya diri di sudut mulutnya, dia tampak agak mirip dengan ketika Xiaoyan pertama kali bertemu dengannya saat itu. Konon, kipas giok kocok selalu dipegang langsung oleh Master Pavilion Yunyin. Karena kipas giok ada di sini, maka kamu, ucap Li Chengsu sambil menyipitkan matanya. Matanya yang tua menatap pemuda di depannya. Aku Luo Jin, Master Pavilion Yunyin. Begitu Luo Jin mengatakan ini, tubuh Li Chengsu tiba-tiba bergetar. Dia merasa pusing. Dia bahkan tidak berani membayangkan bahwa Master Pavilion Yunyin yang menakutkan dalam kesannya sebenarnya adalah seorang pemuda. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Mustahil. Orang tua ini pernah melihat Master Pavilion Yunyin sebelumnya. Kultivasinya setidaknya di atas kaisar asal. Bahkan jika penampilannya semudah milikmu, kultivasinya tidak dapat dipalsukan. Kamu, ucap Li Chengsu. Orang yang kau lihat itu adalah ayahku. Saat itu, untuk menghindari masalah bagi Pavilion Yunyin, dia menampakkan dirinya sebagai Master Pavilion Yunyin. Ini juga alasan sebenarnya mengapa kau tidak pernah melihat penampilan Master Pavilion Yunyin, ucap Luo Jin. Menghadapi pertanyaan Li Chengsu, wajah Luo Jin dipenuhi dengan rasa percaya diri. Dia sudah menduga bahwa orang ini akan mengajukan pertanyaan seperti itu ketika dia mengungkapkan identitasnya. Tetapi meski begitu, itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa kamu adalah Master Pavilion Yunyin, ucap Li Chengsu. Lalu bagaimana dengan ini? Sebagai tetua agung lembah api terbakar, kamu seharusnya sangat akrab dengan hal ini, Luo Jin berkata sambil tersenyum. Dengan jentikan tangannya, platformasi putih bersih muncul di atas telapak tangannya dan melayang dengan lembut. Seketika, keterkejutan sekali lagi muncul di hati Li Chengsu. Jika dikatakan bahwa dia dapat menyangkal keaslian kipas giok kocok, maka platformasi yang muncul di tangan Luo Jin saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia sangkal. Ini karena lembah api terbakar miliknya juga memiliki platformasi yang sama. Selain itu dilihat sebagai formasi pelindung sekte lembah api terbakar miliknya. Di masa lalu untuk mendapatkan platformasi ini, lembah api terbakar miliknya telah menggunakan rahasia terbesar lembah itu, ramuan tubuh transformasi inti sebagai gantinya. Ini, formasi lempeng bintang besar, ramuan inti bumi. Mungkinkah itu? Karena semuanya sudah berkembang sampai titik ini, bahkan jika Li Chengsu bodoh, dia akan dapat menebak sebab dan akibat dari semua ini. Kemungkinan besar alasan mengapa Xion datang ke lembah api terbakarnya bukanlah karena instruksi orang-orang itu, tetapi karena pemuda di depannya ini. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, kamu benar-benar Master Pavilion Yunyin. Li Chengsu menertawakan dirinya sendiri. Dia melirik Luo Jin dan melihat Luo Jin menganggukkan kepalanya. Baru kemudian dia melihat Xiaoyan dan berkata, kalau begitu, maka dia, ucap Li Chengsu. Dia memang datang untuk mendapatkan ramuan tubuh transformasi inti. Namun seperti yang dia katakan, dia tidak punya niat jahat. Dia hanya ingin menukarnya, ucap Luo Jin. Ketika Xiaoyan terbangun di ruang teh, Xiao Xuan telah kembali ke tubuhnya. Li Chengsu sekali lagi telah mendapatkan kembali senyum hangat yang dimilikinya ketika mereka pertama kali bertemu. Luo Jin di sisi lain memiliki ekspresi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini tatapan keduanya terkunci pada Xiaoyan, seolah-olah mereka sedang menunggunya untuk berbicara terlebih dahulu. Melihat ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Dia menundukkan matanya dan menatap meja teh kosong di depannya. Baru kemudian dia mengerti dalam hatinya bahwa apa yang terjadi bukanlah mimpi. Namun suasana hati Li Chengsu tampaknya telah pulih karena alasan yang tidak diketahui. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Luo Jin di sampingnya. Jika dia harus memberikan jawaban, kemungkinan besar hanya Luo Jin yang bisa menjawabnya. Meskipun Xiao Xuan adalah seorang ahli formasi tingkat 7, bagaimanapun juga ini adalah wilayah lembah api terbakar. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan Xiao Xuan tidak akan bisa melindunginya. Tuan Xiaoyan, masalah tadi memang salah paham. Hal yang kamu butuhkan sangat penting bagi lembah api terbakar milikku. Aku yang tua ini bertindak di saat yang genting. Untungnya aku tidak melukai Tuan. Aku harap kamu tidak akan menyalahkanku. Setelah mengatakan ini, Li Chengsu benar-benar berdiri dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. Jika bukan karena statusnya, kemungkinan besar dia akan membungkukkan pinggangnya untuk menyampaikan permintaan maafnya. Melihat ini, Xiaoyan tidak berani meremehkannya sedikit pun. Dia buru-buru berdiri dan menyambutnya. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, kultivasi Li Chengsu bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Baguslah kalau kesalahpahaman ini sudah terselesaikan. Namun junior ini benar-benar tidak bisa menerima hadiah sebesar itu dari tetua. Xiaoyan buru-buru membantu Li Chengsu. Keduanya, yang satu tua dan yang satu muda, segera bersikap sopan satu sama lain. Mereka mengobrol sambil tersenyum, seolah-olah kejadian tidak menyenangkan sebelumnya tidak pernah terjadi.
Ketika mereka berdua duduk lagi, ekspresi di wajah mereka sekali lagi menjadi serius. Bagaimanapun masalah ini menyangkut susu transformasi tubuh inti. Bahkan Li Chengsu tidak berani sedikit pun lalai. Selanjutnya, Xiaoyan memberitahu Li Chengsu di depannya tentang alasan sebenarnya mengapa kelompoknya datang ke ujung selatan kali ini. Tentu saja, ia secara alami menghindari topik tubuh racun yang menyedihkan dan menggunakan alasan lain. Li Chengsu hanya mengangguk dengan sikap mengerti ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia merenung sejenak sebelum berbicara. Jadi begitulah adanya. Menurut Tuan Xiaoyan, aku khawatir hanya ramuan tubuh inti yang bisa menyelamatkan temanmu. Tidak heran Tuan mau datang ke sini. Pada titik ini, Li Chengsu tanpa sadar melirik Luo Jin yang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika Xian memikirkan elisir tubuh inti, tanpa Luo Jin, kemungkinan besar mereka tidak akan datang ke sini dan insiden sebelumnya tidak akan terjadi. Jika lembahmu dapat membantuku mendapatkan setetes susu tubuh transformasi inti, maka junior ini pasti akan mengeluarkan barang yang nilainya setara sebagai gantinya. Mengabaikan situasi dua orang di depannya, Xiaoyan langsung ke intinya. Pada saat yang sama dia membungkuk dalam-dalam kepada Li Chengsu. Melihat hal ini, Li Chengsu buru-buru melambaikan lengan bajunya dan membantu Xiaoyan berdiri. Melihat ketulusan di wajah Xiaoyan, hati Li Chengsu tak kuasa menahannya. Dengan karakter seperti itu, ditambah dengan bakat dan kecerdasan yang luar biasa, kemungkinan besar lembah api terbakar miliknya akan rugi jika dia tidak membantu. Terlebih lagi, situasi di wilayah selatan saat ini sedang berubah secara diam-diam. Jika dia mampu menggait anggota muda dari generasi muda dengan bakat luar biasa, ditambah dengan alih formasi peringkat 7 dalam tubuh Xiaoyan, semua ini akan sangat membantu lembah api terbakar miliknya. Namun, aku tidak akan menyembunyikannya dari Tuan Xiaoyan. Aku khawatir akan sulit bagi lelaki tua ini untuk membuat keputusan mengenai susu tubuh transformasi inti. Ekspresi wajah Xiaoyan langsung berubah saat kata-kata ini diucapkan. Bahkan Luo Jin di sampingnya sedikit mengernyit. Penatua Li, sebagai penatua pertama lembah api terbakar, kamu bertanggung jawab atas semua masalah besar dan kecil di lembah. Jangan bilang padaku bahwa bahkan ramuan transformasi tubuh inti, ucap Luo Jin. Jika dulu hal itu terjadi, mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun sekarang, hal itu sangat sulit. Meskipun Li Chengsu tidak mau mengakuinya, dia tetap menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar kata-kata Luo Jin. Dia menghela nafas panjang, setelah ragu-ragu sejenak dia akhirnya membuka mulutnya sekali lagi. Kalian berdua juga harus tahu bahwa lembah api terbakarku akan menghadiahkan ramuan tubuh inti kepada juara pertama di setiap kompetisi besar sekte. Selain itu, orang itu akan menjadi orang yang akan menjadi fokus lembah api terbakar. Namun itu di masa lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, produksi ramuan tubuh inti di lembahku telah menurun drastis. Pada tahun ini tidak ada lagi setetes pun ramuan tubuh inti yang tersisa. Alasan mengapa kepala lembah tidak hadir dalam beberapa kompetisi besar sekte terakhir kali adalah karena dia telah menunggu pembentukan ramuan tubuh inti. Secara logika, jika ramuan tubuh inti terbentuk, dia seharusnya tiba di lokasi final paling lambat lusa. Namun jika dia tidak muncul, maka aku khawatir. Setelah berbicara sampai titik ini, Li Chengsu tidak berbicara lebih jauh. Xiaoyan dan Luo Jin sudah mengerti. Dengan kata lain, apakah mereka bisa mendapatkan ramuan tubuh inti akan sepenuhnya bergantung pada lusa. Jika kepala lembah api terbakar muncul, Xiaoyan tentu saja memiliki harapan untuk mendapatkannya. Namun jika tidak, perjalanan mereka kali ini akan sia-sia. Selain itu, ada satu hal lagi yang kuharap Tuan Xiaoyan dapat mengerti. Selain dirimu, Qin Yan juga bertekad untuk mendapatkan elisir tubuh inti ini. Meskipun kamu tahu cara bertukar, Qin Yan adalah murid lembah api terbakar milikku. Oleh karena itu, apakah kamu dapat memperoleh elisir tubuh inti atau tidak akan bergantung pada keberuntunganmu. Ketika kata-kata Li Chengsu diucapkan, hati Xiaoyan langsung bergetar. Dengan cara ini, bahkan jika dia benar-benar memperoleh ramuan tubuh inti, masih akan ada lapisan kesulitan yang dihadapinya. Dari kelihatannya dia masih perlu mengalahkan Qin Yan sebelum itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam, tangan Xiaoyan perlahan mengepal erat di balik lengan bajunya. Ketika Xiaoyan dan Luo Jin meninggalkan ruang teh, cahaya bulan sudah naik ke langit. Kabut tipis gunung itu seperti asap hijau yang memenuhi udara. Di bawah cahaya bulan, berbagai pola digambar di tanah melalui cabang-cabang pohon. Lentera melingkar di antara paviliun dan paviliun. Dari jauh itu adalah pemandangan yang unik. Ketika Xiaoyan dan Luo Jin kembali ke loteng, yang lainnya sudah kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Bagaimanapun, mereka diundang secara pribadi oleh tetua pertama lembah api terbakar. Tentu saja, mereka tidak menyangka akan terjadi kecelakaan apapun. Setelah Luo Jin kembali ke kamarnya, Xiaoyan perlahan keluar dari loteng. Ujung kakinya dengan lembut menginjak tanah dan tubuhnya melompat ke atap. Pada saat ini dokter peri kecil sedang duduk di sana. Kedua tangannya yang seperti batu giok menopang dagunya saat dia menatap pemandangan malam yang santai di kejauhan.
Ketika dokter peri kecil melihat Seoyan, dia segera membuka mulutnya dan memperlihatkan senyum menawan. Dia memberi isyarat kepada Seoyan untuk duduk. Setelah itu, Seoyan mengangkat kepalanya dan menatap bulan terang yang memancarkan cahaya putih berkilau di langit malam. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Jangan bosan-bosan untuk terus ikutin kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.